Bab 2517. Makin banyak energi dan aura di suatu tempat, maka energi dan kekuatan pikiran kultivator akan lebih melimpah. Dalam lingkungan seperti itu, tidak mudah untuk terpengaruh oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, selama 70 tahun berada di Menara Pagoda, Surya tidak merasakan sensasi lain kecuali silih bergantinya siang dan malam, serta berlalunya waktu. Namun, jika berada dalam ruang bumi, di bawah teriknya musim panas dan dinginnya musim dingin, perasaan tertentu pasti akan muncul. Kali ini, suara Jirano terdengar dari belakang. "Surya, kamu akhirnya keluar juga. Sepertinya kamu sudah berhasil, Senior Jirano." Surya tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Jirano yang ada di belakangnya. "Haha, Surya, selamat. Kamu sudah melewati Menara Pagoda. Ini membuktikan kalau bahaya yang dihadapi dalam ruang bumi bisa kamu atasi. Ini adalah takdir, ruang bumi." Surya bergumam pada dirinya sendiri, lalu berkata, "Senior Jirano, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan ruang bumi sekarang. Apa aku benar-benar bisa menyelamatkan bumi?" Mendengar ini, Jirano tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkannya dengan lembut ke udara. Tiba-tiba, sebuah tirai cahaya muncul di langit. Surya melihat tirai cahaya itu yang menunjukkan 9 lingkaran sihir aneh yang muncul di ruang bumi. 9 pancaran besar aura hitam menyeruak dari pusat 9 lingkaran sihir aneh ini. Aura hitam ini melesat langsung ke langit, menyebar dengan cepat dan mengembun menjadi awan hitam di langit. Ketika aura hitam meningkat, awan hitam terus meluas dan menyebar ke segala arah. Di bumi, langit tertutup awan hitam dan aura energi hitam mengamuk. Karena kemunculan awan hitam ini, ratusan peristiwa kekerasan dan kekacauan telah terjadi di seluruh dunia. Orang-orang sepertinya terpengaruh oleh aura hitam ini dan menyebabkan emosi mereka menjadi sangat galak. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi?" tanya Surya dengan ragu. Jirano mengelus janggutnya, lalu menjelaskan, "Penguasa kegelapan ruang bumi ini bukanlah orang biasa. Pikiran orang ini sangat teliti. Dia tahu bahwa energi gelap dari ruang bawah lebih kuat dan dia sendiri yang ingin menjadi budak orang lain. Jadi, dia berinisiatif untuk datang ke ruang bawah. Kemudian, secara kebetulan, dia menemukan pola lingkaran sihir kuno, yang memberinya kesempatan untuk membuka lingkaran sihir dan melepaskan energi gelap. Ambisi penguasa kegelapan nggak kecil. Sekarang, dia sudah berhasil mengerahkan 9 lingkaran sihir kuno di bumi, membuka lingkaran sihir dan melepaskan energi gelap yang tersegel di lingkaran sihir. Kalau kali ini dia berhasil, maka hasil akhirnya akan sangat merepotkan." Mendengar ini, Surya tertegun sejenak dan berkata, "Kalau begitu, Senior Jirano, kalau penguasa kegelapan menyelesaikan rencananya, apa yang akan terjadi dengan ruang bumi? Apa aku masih bisa menyelamatkan bumi?" Jirano menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tentu saja nggak mungkin bisa. Kalau penguasa kegelapan berhasil, dia pasti akan menjadi Dewa Iblis ke-9 setelah Baroman. Karena Dewa Iblis itu ada dalam dimensi kekacauan di luar alam semesta. Oleh karena itu, pada saat itu, penguasa kegelapan akan menggunakan ruang bumi sebagai tempat tinggalnya. Dia akan mengambil ruang bumi dan memindahkannya langsung ke dimensi kekacauan. Pada saat itu, semua orang di seluruh ruang bumi akan menjadi budaknya dan menjadi dimensi yang dikendalikan oleh Dewa Iblis." Bab 2518. Nggak cuma itu, setelah penguasa kegelapan menjadi Dewa Iblis, dia pasti akan mencari pengorbanan di ruang bawah. Ketika saatnya tiba, kekuatan Dewa Iblis akan meningkat dan energi cahaya dari ruang bawah dan ruang pasti akan melemah. Bahkan mungkin akan melahap seluruh ruang bawah dalam waktu ratusan tahun, menjadi dimensi kekacauan. Surya menggertakkan gigi dan berkata, "Sialan, aku nggak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Aku nggak bisa membiarkan siapapun memperbudak ruang bumi. Setiap manusia di sana harus dihormati. Pada akhirnya, ruang bumi akan menjadi dunia cahaya. Senior Jirano, tolong beritahu aku, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Jirano menjawab, "Menurut pendapatku, butuh 2 hari bagi lingkaran sihir kuno ruang bumi untuk bisa melepaskan energi gelap sepenuhnya. Kalau kamu kembali sekarang, hancurkan 9 lingkaran sihir kuno dalam 2 hari dan membunuh penguasa kegelapan,
aku pikir ruang bumi bisa dikembalikan ke keadaan semula. Terima kasih, Senior Jirano. Tolong buka lingkaran sihirnya, aku akan kembali ke ruang bumi. Jirano mengangguk, lalu dengan lambaian tangannya, pusaran cahaya putih muncul di udara. Detik berikutnya, surya berubah menjadi bayangan, terbang ke pusaran cahaya putih dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, cahaya putih melintas dan surya muncul di pulau tanpa nama. Tidak lama kemudian, dia terbang langsung keluar dari hutan dan mendarat di tebing. Saat melihat sekeliling dan melihat awan hitam yang meluas di langit, Surya merasakan lokasi lingkaran sihir terdekat. Saat melirik ke kiri depan, Surya berubah menjadi bayangan dan terbang cepat ke arah itu. Setelah berlatih di Menara Pagoda selama lebih dari 70 tahun, kekuatan kultivasi Surya telah meningkat pesat dan kemampuan terbangnya juga meningkat puluhan kali lipat. Sekarang Surya sudah bisa merasakan aura energi yang kuat dalam radius ratusan kilometer. Aura naga juga bisa menyebar hingga radius beberapa kilometer. Surya merasakan lingkaran sihir kuno muncul 200 kilometer jauhnya, lalu dia segera terbang melewatinya. Setengah jam kemudian, Surya tiba di lokasi lingkaran sihir kuno tersebut. Tempatnya merupakan sebuah pulau kecil di laut. Lingkaran sihir besar itu mengeluarkan aura hitam yang menjulang tinggi dengan diameter ratusan meter. Saat Surya muncul, utusan kegelapan muncul dari udara hitaran. Dia berjalan keluar, menatap Surya sambil tersenyum tipis dan berkata, "Ternyata kamu memang datang. Utusan kegelapan, lawanmu adalah aku. Kalau kamu ingin menghancurkan bumi, kalahkan aku dulu." Utusan kegelapan tersenyum tipis, kemudian menyahut, "Kelihatannya kamu sangat marah. Tapi sayangnya, masalah ini sudah ditentukan dan nggak bisa diubah. Bumi akan segera menjadi tempat tinggalku. Dasar brengsek, aku akan membunuhmu sekarang. Tunggu sebentar, Surya, apa kamu lupa kalau kaldron nagamu masih ada di tanganku?" Utusan kegelapan mengeluarkan bungkusan hitam dari tangannya dan berkata, "Kaldron nagamu, kalau kamu menyerah sekarang dan bersedia menjadi budakku, aku akan mengembalikan kaldron naga ini padamu." Surya menggertakkan gigi sambil menjawab, "Jangan harap. Kembalikan kaldron nagaku." Mendengar ini, wajah utusan kegelapan menjadi muram dan dia berkata, "Sepertinya aku nggak perlu memberimu kesempatan." Begitu selesai berbicara, energi gelap mengembun di telapak tangan utusan kegelapan. Kemudian, energi gelap meledak di telapak tangannya. Terdengar suara ledakan yang keras dan bungkusan hitam itu meledak. 8 kaldron naga berubah menjadi pecahan, berhamburan dan tersebar. Utusan kegelapan menunjukkan ekspresi dingin dan niat membunuh di matanya, lalu dia berkata, "Ingat, ini adalah konsekuensi dari menyinggung perasaanku." Jangan. Bab 2519. Mata Surya terbelalak dan dia melihat kejadian ini dengan ekspresi terkejut. Surya menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan kaldron naga. Namun, sekarang utusan kegelapan justru menghancurkan semua kaldron naga di depan Surya dan mengubahnya menjadi kepingan. Dengan begitu, maka semua usaha Surya sia-sia. Setelah terkejut, mata Surya dipenuhi dengan amarah, dan dia menyahut dengan marah, "Aku akan membunuhmu." Terserah kamu, Surya, biar ku beritahu, aku sudah lama ingin membunuhmu. Hari ini, kamu sudah inisiatif datang untuk cari mati. Kalau begitu aku akan membantumu. Utusan kegelapan berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Surya. Utusan kegelapan mengayunkan pedang hitam di tangannya dan menyerang Surya dengan satu serangan. Surya tiba-tiba meninju dan seekor naga emas tiba-tiba muncul di belakang utusan kegelapan. Saat naga emas itu muncul, utusan kegelapan juga merasakan aura energi yang kuat dari naga emas. Utusan kegelapan melebarkan matanya, tetapi sayangnya, sebelum dia bisa melakukan gerakan apapun, naga emas itu telah menembus punggung dan dadanya. Roar! Naga emas itu meraung dan aura naga yang ganas langsung menebas utusan kegelapan itu menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi aura hitam. Saat melihat pemandangan ini di udara, Surya mengepalkan tinjunya dan menggertakkan gigi. Dia merasakan kebencian yang memenuhi di dalam hatinya. Pada saat yang sama, penguasa kegelapan yang sedang melahap energi gelap di pusat lingkaran sihir yang berada di ribuan mil jauhnya, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan terkejut, "Sejak kapan anak ini menjadi begitu kuat?" Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak penguasa kegelapan,
Yang Mulia, biarkan aku membunuhnya. Nggak perlu, berikan semua energi yang sudah kamu serap itu padaku. Selama masih ada lingkaran sihir, rencanaku nggak akan berakhir. Awalnya, penguasa kegelapan sengaja menciptakan 8 inkarnasi dan 9 lingkaran sihir untuk mempercepat proses melahap energi gelap. Jumlah maksimum lingkaran sihir kuno yang dapat dibuka dalam satu waktu adalah 9. Pangeran Kegelapan membuka 9 lingkaran sihir, karena dia takut Surya tiba-tiba muncul dan mengganggu dia saat melahap energi gelap. Namun, penguasa kegelapan tidak menyangka bahwa kekuatan Surya akan segera naik ke tingkat ini. Awalnya, dia berencana hanya perlu mendukungnya selama 2 hari untuk berhasil. Akan tetapi, sepertinya sekarang belum tentu bisa berhasil. Untuk menghindari kehancuran lingkaran sihir pusat, penguasa kegelapan memutuskan untuk mengambil energi dari 7 inkarnasi yang tersisa. Dia akan menyimpan semua energi yang diserap ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan cara ini, meskipun Surya datang langsung kepadanya, penguasa kegelapan tidak akan takut. Sebaliknya, Pangeran Kegelapan percaya ini adalah kesempatan terbaik. Bagaimanapun juga, di mata penguasa kegelapan, Surya hanyalah batu sandungan dan tidak akan membawa banyak hambatan baginya. Sebelumnya, penguasa kegelapan selalu ingin memahami klan naga dan ingin memperoleh kultivasi klan naga Surya dengan melahap Surya. Namun, kini Pangeran Kegelapan telah mengubah sudut pandangnya. Jika dia bisa menjadi Dewa Iblis terlebih dahulu, maka di masa depan, dia secara otomatis dapat memilih makhluk pengorbanan dimensi lainnya. Pada saat itu, yang perlu dia lakukan hanya menjadikan makhluk pengorbanan klan naga sebagai bonekanya. Melahap jiwa Surya bersifat fisik, hanya menciptakan wasiat miliknya, sehingga dia bisa memahami kultivator klan naga. Lagi pula, dalam pandangan penguasa kegelapan, Surya bukanlah satu-satunya kultivator klan naga di ruang bawah. Menjadi Dewa Iblis secara otomatis dapat menerima lebih banyak berkah. Di atas pulau kecil itu, setelah Surya membunuh utusan kegelapan, dia segera mendarat di pulau itu. Kemudian, melalui induksi aura naga, dia langsung menarik pecahan kaldron naga yang berhamburan di pulau dan di laut. Saat melihat tumpukan pecahan kaldron naga yang muncul di hadapannya, amarah Surya membara di dalam hatinya. Penguasa kegelapan, cepat atau lambat aku akan menyingkirkanmu. Surya ingin menyerah, tetapi dia tiba-tiba berpikir bahwa 9 kaldron naga juga sudah berubah menjadi pecahan. Karena setelah mengumpulkan 9 kaldron naga, pada akhirnya dapat memulihkannya, maka kaldron naga lainnya mungkin juga dapat dipulihkan. Oleh karena itu, walaupun semua kaldron naga sudah berubah menjadi pecahan, Surya memilih untuk mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan. Bab 2520. Tidak lama kemudian, Surya berjalan menuju lingkaran sihir kuno. Aura naga Surya menyebar dan mulai mendeteksi lingkaran sihir kuno ini. Lingkaran sihir kuno ini sepertinya memiliki kemauan dan setelah merasakan deteksi Surya, energi gelap langsung bergetar dan ingin membubarkan aura naga. Namun, aura naga tidak menyebar, melainkan berkumpul lebih banyak lagi. Akhirnya, ia menerobos ke dalam lingkaran sihir kuno dan langsung memicu badai aura naga, menghancurkan tata letak asli lingkaran sihir kuno tersebut. Aura hitam di tengah lingkaran sihir langsung menghilang dalam sekejap. Setelah menghancurkan lingkaran sihir kuno, Surya segera terbang menuju lokasi lingkaran sihir kuno kedua. Karena dia sudah melihat tata letak 9 lingkaran sihir kuno dalam ruang lingkaran sihir misterius, Surya mengetahui posisi 8 lingkaran sihir yang tersisa. Keesokan harinya, Surya menghancurkan 7 lingkaran sihir kuno. Kekuatan ketujuh utusan kegelapan sangat lemah dan hal ini mengejutkan Surya. Namun, meskipun 8 lingkaran sihir kuno telah dihancurkan, Surya tidak berani bersantai. Karena Surya tahu betul bahwa yang dikalahkannya hanya inkarnasi dari penguasa kegelapan. 8 dari 9 lingkaran sihir telah dihancurkan. Sekarang, hanya lingkaran sihir pusat yang tersisa. Surya sekali lagi terbang ke langit, berubah menjadi bayangan dan terbang menuju posisi lingkaran sihir pusat. 2 jam kemudian, Surya tiba di lingkaran sihir pusat. Di sini, Surya melihat lingkaran sihir pusat yang beberapa kali lebih besar dari 8 susunan lainnya. Di bawah mata kebenaran, Surya melihat penguasa kegelapan berdiri di tengah susunan, terus menyerap energi gelap yang dilepaskan dari lingkaran sihir tersebut. Pada saat ini,
seolah telah merasakan kemunculan surya. Penguasa kegelapan memisahkan inkarnasi, berjalan keluar dari lingkaran sihir dan mendekati surya. Surya, kamu membunuh 8 inkarnasiku. Apa kamu masih nggak bersedia untuk melepaskanku? Surya menatap inkarnasi penguasa kegelapan sambil menjawab, kalau kamu adalah seorang kultivator biasa di bumi, aku tentu saja nggak akan menjadi musuhmu. Sayangnya, kamu nggak datang ke bumi untuk menjadi seorang kultivator biasa. Kamu datang ke sini dengan tujuan yang lain. Kamu benar, Surya. Kamu adalah orang pertama yang berani berdiri di depanku dan bicara padaku dengan nada seperti ini. Tapi, aku harap kamu tahu kalau kamu nggak akan menjadi lawanku. Bagaimanapun, aku sangat menghargai kekuatanmu. Selama kamu tunduk padaku, aku bisa menjadikanmu sebagai bawahanku di masa depan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kultivator kuat satu-satunya. Apa kamu puas dengan ini? Siapa yang mau jadi bawahanmu? Apa kamu nggak tahu bagaimana inkarnasimu mati? Kamu, penguasa kegelapan menggertakkan gigi. Tentu saja, penguasa kegelapan tahu tentang kematian 8 inkarnasi itu dan dia makin membenci Surya di dalam hatinya. Namun, sekarang adalah saat yang genting baginya untuk menyerap energi gelap. Jadi, dia tidak ingin kemajuannya terganggu untuk saat ini. Lagi pula, untuk menjadi dewa iblis, penguasa kegelapan telah berkorban banyak dan bertahan selama ratusan tahun hanya untuk menjadi dewa iblis hari ini. Apakah dia harus menghentikan rencananya karena Surya? Penguasa kegelapan memasang ekspresi dingin. Saat ini, dia tidak ingin mengalihkan wajahnya dari Surya. Namun, Surya sepertinya tidak mau memberikan kesempatan kepada penguasa kegelapan. Surya berkata dengan nada dingin, "Apa yang kamu lakukan? Cepat lakukan." Mendengar ini, mata pangeran kegelapan berkedut 2 kali, kemudian dia menjawab, "Sepertinya karena dimensi yang nggak berguna ini, kamu lebih memilih melawanku daripada tunduk padaku. Kamu benar-benar mengecewakanku." Surya menyahut dengan nada dingin, "Kamu dan aku adalah musuh. Kalau kamu nggak ingin mati untuk ke-9 kalinya, ayo lakukan." Karena Surya telah membunuh 8 inkarnasi penguasa kegelapan sebelumnya, hal itu menumbuhkan rasa sakit di hati penguasa kegelapan. Oleh karena itu, Surya mengatakan ini secara langsung untuk membuat marah penguasa kegelapan dan membuatnya mengambil tindakan secara langsung. Penguasa kegelapan tiba-tiba menatap ke arah Surya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanan penguasa kegelapan bertambah panjang dengan cepat. Sebelum Surya sempat bereaksi, dia sudah mencekik leher Surya. "Kamu cuma seorang kultivator rendahan dari ruang bawah. Hak apa yang kamu punya untuk bertarung denganku? Terima kematianmu, Surya." Bab 2521. Energi gelap yang kuat meledak di tangan kanan penguasa kegelapan. Pada saat yang sama, Surya tiba-tiba meninju ke bawah dan naga emas muncul. Penguasa kegelapan melambaikan tangan kirinya dan langsung menghajar naga emas itu hingga menjadi bubuk. Duar, aura naga menghilang dalam sekejap dan bola energi gelap di telapak tangan kanan penguasa kegelapan makin membesar. Pupil Surya tiba-tiba menyusut dalam sekejap. Seperti tersengat arus listrik yang kuat, Surya langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Aura mengintimidasi yang kuat itu muncul lagi. Surya terkejut dan berpikir dalam hati, apa orang itu muncul lagi? Bola energi di tangan penguasa kegelapan tidak meledak, melainkan tersedot ke dalam tubuh Surya dan berubah menjadi energi Surya sendiri. Saat melihat kejadian ini, penguasa kegelapan tertegun sejenak, kemudian dia berkata, "Ini bagaimana bisa?" Ternyata, baru saja penguasa kegelapan berencana memusatkan seluruh energinya dan membunuh Surya dengan satu serangan. Bagaimanapun, inkarnasi penguasa kegelapan hanya memiliki 50% dari kekuatan tubuh aslinya. Oleh karena itu, penundaan sebelumnya hanya untuk membuat Surya salah mengira bahwa kekuatannya lemah, lalu menunggu hingga Surya menurunkan kewaspadaannya sebelum membunuhnya dengan satu serangan. Baru saja, penguasa kegelapan hampir berhasil. Akan tetapi, sekarang pria ini benar-benar melahap energinya sendiri. Pria ini sepertinya tiba-tiba digantikan oleh orang lain. Pria ini, siapa dia sebenarnya? Saat ini, sudut mulut Surya melengkung dan dia berkata, "Sepertinya kamu sudah menebaknya. Omong-omong, barusan itu sangat berbahaya.
Kalau aku nggak memanfaatkan kesempatan ini, takutnya aku bisa menghabiskan kekuatan pikiran dan energi kawan kecil ini lagi. Dengan begini, tubuhnya akan terkena serangan balik. Aku nggak ingin ini terjadi. Jadi, aku cuma bisa meminjam energi orang lain untuk muncul. Contohnya, dari lawannya. Mendengar ini, kilatan cahaya melintas di mata penguasa kegelapan, lalu dia menyahut, "Siapa kamu?" Melihat penguasa kegelapan yang ketakutan, Surya tersenyum sinis dan menjawab, "Aku adalah orang yang nggak ingin membiarkan kamu menjadi dewa iblis. Karena dengan kualifikasimu sekarang, kamu masih belum memenuhi syarat." Sambil berbicara, Surya meraih tangan penguasa kegelapan dengan punggung tangannya. Kemudian, dia segera mengisap energi penguasa kegelapan kembali. "Apa? Dasar brengsek." Saat merasa energi di tubuhnya terus-menerus hilang, penguasa kegelapan menunjukkan ekspresi ketakutan. Kemudian, dia menggertakkan gigi dan memotong lengan kanannya. Lengan kanannya yang terputus berubah menjadi aura hitam dan menghilang. Penguasa kegelapan menatap Surya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Selanjutnya, dia segera melangkah mundur, kembali ke lingkaran sihir kuno dan bergabung dengan tubuh aslinya lagi. Dasar pria konyol. Surya melangkah maju. Setelah mengambil 2 langkah, arus listrik menyengat Surya dan mengambil alih tubuhnya lagi. Surya kemudian bergumam sambil melihat tubuhnya, "Ini." Saat ini, sebuah suara terdengar di benak Surya, "Maaf, tubuhku masih terlalu lemah, jadi aku nggak bisa membantumu membunuhnya. Barusan, itu kecerobohanku. Sayangnya, sekarang aku cuma bisa mengandalkanmu." Surya tertegun sejenak, lalu dia kembali tersadar dan menjawab dengan suara gemetar, "Bagaimanapun, terima kasih banyak untuk barusan." Sebelumnya, Surya jatuh ke dalam rencana Pangeran Kegelapan dan hampir terbunuh. Saat kembali mengingat ke belakang, Surya masih merasa ketakutan dan menelan ludah. Surya ingin bertanya lagi, tetapi suara itu terdengar lagi dalam benaknya, "Sudah, jangan bicara lagi. Berhati-hatilah agar enggak terlihat olehnya." Bab 2522. Meskipun Surya tidak tahu siapa senior yang tinggal di tubuhnya, dia tetap merasa sangat lega karena pria itu baru saja menyelamatkan nyawanya. Surya diam-diam mengucapkan terima kasih di dalam hatinya, kemudian terus berjalan ke depan. Setelah mengambil beberapa langkah, aura energi gelap di sekitarnya menjadi lebih kuat. Helm cahaya dan sarung tangan cahaya merasakan aura energi secara bersamaan dan memancarkan cahaya putih. Sebuah perisai pertahanan cahaya terbentuk di tubuh Surya. Tidak lama kemudian, Surya terus bergerak maju. Ketika Surya masih berada lebih dari 10 meter dari pusat lingkaran sihir barisan aura hitam, teriakan marah penguasa kegelapan datang dari barisan aura hitam tersebut. Tidak lama kemudian, barisan aura hitam meluas dengan cepat dan langsung melahap Surya. Barisan aura hitam dari luar, ternyata saat masuk berubah menjadi badai pusaran besar di dalam. Surya berdiri di sana, tanpa melakukan gerakan apapun, dia diangkat oleh aura kegelapan dan memasuki pusaran, lalu berputar cepat bersama pusaran tersebut. Pada saat ini, penguasa kegelapan yang berada di tengah badai aura hitam merasakan keberadaan Surya. Dia mengangkat kepalanya, tertawa sambil berkata, "Hahaha, Surya, kamu masih saja masuk. Sayangnya, begitu kamu masuk ke sini, maka kamu akan mati." Penguasa kegelapan mengangkat tangan kirinya. Tiba-tiba, dalam pusaran besar yang berpusat di sekitar Surya, aura hitam yang terus berputar tiba-tiba berhenti dan berubah arah. Pusaran badai aura hitam besar berputar searah jarum jam, sedangkan badai aura hitam yang mengelilingi Surya justru berputar berlawanan arah jarum jam. Kedua aura itu saling menangkal dan badai aura hitam yang mengelilingi Surya berangsur-angsur membesar. Surya terangkat, sedangkan penguasa kegelapan menatap Surya dengan tatapan merendahkan. Karena makin banyak aura hitam yang diserap oleh pusaran di tempat Surya berada. Aura hitam yang muncul di atas kepala Surya berangsur-angsur terbentuk menjadi puluhan pedang hitam. Pedang hitam ini diberkati oleh badai pusaran, lalu gelombang aura khusus telah terbentuk di tubuh pedang. Pada saat ini, selama penguasa kegelapan melepaskan puluhan pedang hitam ini, mereka akan segera bergerak ke bawah dengan sangat cepat, menusuk Surya dan menciptakan hujan pedang. "Haha, kamu nggak seharusnya masuk ke dalam lingkaran sihir kuno ini, karena begitu kamu masuk, kamu memasuki lingkaran sihir pelindungku. Kalau kamu memasuki tempat ini,
aku bisa mengambil nyawamu dengan mudah. Surya, kesalahan terbesarmu adalah kamu nggak seharusnya menjadi musuhku. Hilangnya sebuah dimensi adalah hal yang terlalu umum terjadi di seluruh dimensi. Tapi, kamu secara terbuka menentangku demi para manusia bodoh itu. Kamu, justru ingin menyelamatkan dunia ini untuk mereka. Sangat konyol. Meskipun kamu menyadari niatku, itu sudah terlambat. Sekarang kamu nggak punya cara untuk menghentikanku lagi. Surya menggertakkan gigi dan menjawab, enggak, aku tahu ini belum terlambat. Aku nggak akan kalah dalam pertarungan ini. Haha, sepertinya kamu masih sangat percaya diri, tapi sayangnya kamu sudah nggak punya kesempatan lagi. Penguasa kegelapan tiba-tiba melambaikan tangannya, lalu puluhan pedang hitam yang melayang di udara berubah menjadi hujan pedang, menusuk ke arah Surya di pusaran yang berada di bawah. Saat melihat ini, Surya menggertakkan giginya. Sarung tangan cahaya itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung melahap energi gelap di luar dan mengubahnya menjadi kekuatan cahaya. Kekuatan perisai pertahanan cahaya Surya terus menguat. Saat hujan pedang berjatuhan, pedang itu menembus perisai pertahanan dan terus membuat ledakan yang keras. Duar, 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 bab 2523. Perisai pertahanan terus bergetar dan aura hitam yang dihasilkan oleh ledakan pedang hitam diserap oleh perisai pertahanan. Lubang yang awalnya ditusuk oleh pedang hitam, juga diperbaiki sementara. Surya terus melepaskan kekuatan cahaya. Kekuatan perisai pertahanan cahaya menguat beberapa kali hanya dalam 10 detik. Hingga pedang hitam terakhir berubah menjadi aura hitam dan menghilang, perisai pertahanan Surya masih belum hancur. Lubang sebelumnya terus menyusut seiring dengan kekuatan cahaya yang menguat dan akhirnya hilang sepenuhnya. Kekuatan perisai pertahanan cahaya. Penguasa kegelapan berkata, meskipun anak cahaya yang datang sendiri, dia juga nggak akan menjadi lawanku sekarang. Apalagi, kamu yang cuma seorang kultivator sampah ruang bawah. Setelah berbicara, penguasa kegelapan merapalkan mantra dan aura hitam besar terbentuk di atas kepala Surya, berubah menjadi pedang hitam besar yang panjangnya puluhan meter. Penguasa kegelapan berteriak, Surya, nggak peduli seberapa besar kekuatan perisai pertahanan cahayamu itu, kamu tetap nggak akan bisa menahan serangan pedang besar kegelapanku ini. Kamu, mati saja sana. Penguasa kegelapan berteriak dengan marah, lalu pedang besar kegelapan itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menusuk ke depan. Ketika ujung pedang itu menembus kekuatan perisai pertahanan cahaya, meskipun Surya terus memindahkan kekuatan cahaya di tubuhnya pada perisai pertahanan, masih tidak mampu menahan serangan pedang besar kegelapan itu. Duar. Kekuatan perisai pertahanan cahaya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Detik berikutnya, pedang besar kegelapan itu menusuk ke arah dada Surya. Cari mati. Mata Surya berwarna merah darah, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba meninju. Tiba-tiba, seekor naga emas muncul. Naga emas melingkari pedang besar kegelapan itu. Dorongan ke atas yang kuat yang dihasilkan oleh aura naga menstabilkan pedang besar kegelapan dan mencegahnya menusuk lebih jauh. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan keras. Naga emas serta pedang besar kegelapan berubah menjadi bubuk pada saat yang bersamaan. Gelombang energi yang kuat menyebar, menyebabkan aura hitam yang berputar berlawanan arah jarum jam di sekitar Surya langsung menjadi kacau. Cahaya dingin keluar dari mata penguasa kegelapan, lalu dia berkata dengan marah, Surya, kamu sudah jatuh ke dalam jebakan. Detik berikutnya, badai pusaran aura hitam besar menyapu, lalu kedua badai itu menyelimuti Surya sepenuhnya. Badai dahsyat itu seperti pisau, memotong pakaian dan kulit Surya. Dalam sekejap, semua pakaian di tubuh Surya hancur berkeping-keping dan terbang keluar. Saat berada di dalam badai, Surya berusaha keras untuk mengendalikan aura naga, lalu seekor naga emas muncul di tubuhnya. Sayangnya, naga itu segera dihancurkan lagi oleh badai. Yang dahsyat, angin kencang bertiup sangat kuat. Surya terus mengayunkan tinjunya ke arah angin kencang dan meninju beberapa kali. 5 naga emas muncul dan mengepung Surya lagi. Sayangnya, tidak lama setelah itu, naga emas itu dihancurkan lagi oleh badai tersebut. Pada saat ini, Surya tiba-tiba teringat akan misteri kegelapan yang pernah diajarkan Master Alkos kepadanya. Detik berikutnya, kekuatan cahaya di permukaan tubuh menghilang sepenuhnya dan tubuh Surya mulai menelan aura kegelapan dengan cepat.
Penguasa kegelapan yang melayang di udara melihat pemandangan ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia berkata, "Hahaha, anak cahaya, apa kamu melihatnya? Orang yang ditakdirkan dan kamu andalkan ini mulai menyerah dengan kekuatan cahaya dan dia mulai melahap energi gelap. Haha, inilah kepercayaanmu pada dimensi alam semesta. Mulai sekarang, nggak ada yang bisa menghalangi keinginanku untuk menjadi dewa iblis. Bumi akan menjadi rumahku dan semua orang di dunia ini akan menjadi usahaku. Aku ingin mereka menghabiskan waktu setiap hari dalam kesakitan dan keputusasaan. Kemudian, membiarkan mereka mengorbankan lebih banyak aura kegelapan untukku. Hahaha, aku ingin mengontrol lebih banyak dimensi dan mendapatkan lebih banyak persembahan." Saat dia berbicara, penguasa kegelapan tiba-tiba merasakan energi yang aneh, lalu senyuman di wajahnya membeku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Dia melihat bahwa surya yang ada di bawah mengandalkan pemahamannya tentang misteri kegelapan untuk menciptakan sebuah kubik ruang kegelapan. Setiap aura hitam yang menyentuh ruang kegelapan ini akan memadat dalam sekejap. Surya berada di ruang kegelapan, menyelesaikan penyesuaian napasnya, seolah sedang menunggu sesuatu. Bab 2524. Saat melihat ruang kegelapan yang makin besar, penguasa kegelapan langsung naik pitam. Dia melintas, terbang ke langit di atas ruang kegelapan dan tiba-tiba meninju ruang kegelapan itu. Duar, ruang kegelapan retak dalam sekejap, lalu meledak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, surya yang sedang berada di ruang kegelapan, langsung melompat, mendatangi penguasa kegelapan dan meninju dadanya. Kecepatan surya sangat cepat sehingga penguasa kegelapan bahkan tidak memiliki pertahanan apapun. Saat dipukul di dada, tiba-tiba seekor naga emas muncul dari udara tipis dan melewati dada penguasa kegelapan, lalu ke langit. Bentuk tubuh naga emas tiba-tiba bertambah besar, kemudian ekor naga itu tiba-tiba menamparkan dan langsung mengempaskan penguasa kegelapan terbang ke awan hitam di langit. Tidak lama kemudian, naga emas itu menghilang. Surya menatap awan hitam di langit dan siap bertarung. Namun, setelah Surya menunggu lebih dari 10 detik, penguasa kegelapan tidak muncul. Akan tetapi, secara tiba-tiba lingkaran sihir kuno di bawah menjadi ganas dan kecepatan pelepasan aura hitam meningkat 100 kali lipat. Aura hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju langit. Surya didorong oleh aura hitam dan terbang lebih dari 10 meter ke langit. Kemudian, dia menghindari aura hitam dan muncul di luar barisan aura hitam. Surya bergumam pada dirinya sendiri, orang ini, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Pada saat ini, suara itu muncul lagi di benak Surya, gawat, dia sudah bergabung dengan lingkaran sihir kuno. Sekarang, dia mengandalkan tubuhnya untuk secara cepat menyerap energi gelap yang dilepaskan dalam lingkaran sihir kuno. Dia harus segera disela, kalau enggak dia akan menjadi lebih kuat. Aku tahu, karena situasinya mendesak, Surya tidak berani ragu sama sekali. Tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan melesat ke langit. Begitu berada di antara awan hitam, Surya terpana saat melihat pemandangan di depannya. Di depan Surya, ada 3 penguasa kegelapan yang identik muncul. Terlebih lagi, ketiga penguasa kegelapan ini telah menciptakan perisai pertahanan kegelapan. Sekarang mereka sedang menyerap energi gelap melalui perisai pertahanan kegelapan tersebut. Setelah terkejut, Surya sadar kembali dan bergumam, yang mana tubuh aslinya. Saat ini, suara di benaknya terdengar lagi, nggak ada cara lain. Coba saja masing-masing dan lihat apa bisa diganggu lebih dulu. Baik, Surya setuju, lalu dia memutar tangan kanannya, kemudian tombak naga biru muncul di tangannya. Selanjutnya, Surya langsung melintas dan dia terbang menuju pangeran kegelapan di sebelah kiri. Tombak naga biru menembusnya, tetapi pangeran kegelapan langsung berubah menjadi bayangan. Surya melewati tubuh pangeran kegelapan secara langsung dan menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Ini bukan tubuh aslinya. Cepat, jangan ragu. Baik, Surya mencoba lagi. Demikian pula, penguasa kegelapan kedua juga merupakan bayangan. Surya melewati tubuhnya, kemudian bergegas menuju penguasa kegelapan di sebelah kanan. Tombak naga biru juga langsung menembus tubuh penguasa kegelapan. Surya juga melewati penguasa kegelapan. Pada saat ini, Surya benar-benar tercengang.
Dia berbalik dan melihat bahwa ketiga penguasa kegelapan telah berubah menjadi bayangan. Namun, di dalam awan gelap ini, jelas mengandung aura energi yang kuat. Apa tubuh penguasa kegelapan menjadi tidak terlihat dan bersembunyi. Saat Surya berpikir, suara itu terdengar lagi di benaknya, gawat, dia bukannya nggak terlihat. Pria ini awalnya ingin berkultivasi dari jalur Dewa Iblis. Dewa Iblis nggak punya tubuh sendiri. Sekarang, dia telah mencapai setengah alam Dewa Iblis, jadi dia sengaja menyembunyikan tubuh aslinya dan terus menyerap energi gelap melalui tiga bayangan. Ini setengah alam Dewa Iblis. Senior, maksudmu penguasa kegelapan akan segera menjadi Dewa Iblis? Surya tahu betul keberadaan seperti apa Dewa Iblis itu. Sosok yang begitu kuat sebenarnya bisa dicapai oleh orang biasa melalui kultivasi. Jika bukan karena melihat dengan matanya sendiri, Surya tidak akan bisa mempercayainya. Dulu, Surya pernah berurusan dengan boneka Dewa Iblis. Kali ini, jika penguasa kegelapan menjadi Dewa Iblis, maka Surya akan menghadapi Dewa Iblis itu sendiri. Memikirkan hal ini, Surya tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat dan bergumam dengan gugup, "Senior, sekarang apa ada cara untuk menghentikannya?" Bersambung ke bab 2525. Terima kasih.